Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami kelompok dari kelas 4 EA30 akan memberikan materi mengenai manajemen risiko. Mohon ditonton ya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Endang Rahmawati, yang kedua ada Jane Henny Angel Monica, dan yang ketiga ada Lisha Amarawanti. Saat ini saya akan menjelaskan tentang resiko. Resiko adalah potensi terjadinya kerugian yang dapat timbul dari proses saat ini atau di masa yang akan datang. Contohnya adalah, resiko yang akan kita hadapi saat ini adalah saat melakukan perkuliahan pagi, yaitu terlambat dan tertidur tanpa mengikuti kuliah. Bagaimana sih cara penanganannya? Yang pertama, jika kita memiliki resiko terlambat, maka kita diharuskan untuk bangun lebih awal. Yang kedua, jika kita memiliki resiko tertidur, maka kita diharuskan untuk bangun lebih awal dan menjalankan perkuliahan dengan posisi yang baik dan benar, yaitu duduk dengan tegak. Risiko merupakan potensi kerugian di masa yang akan datang yang harus memiliki penanganan untuk pencegahannya. Risiko dapat diperhitungkan berdasarkan apa sih? Risiko dapat diperhitungkan berdasarkan pengalaman. Manajemen risiko harus memiliki data, pengalaman di masa lalu karena dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika tidak memiliki data, kajian akan tetap bisa terjadi, tetapi harus memiliki kemampuan yang baik untuk berpikir mengenai risiko yang akan terjadi. Data tidak harus didapat dari pengalaman diri sendiri, tetapi bisa melalui pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa dijadikan patokan atau reference. Data merupakan sumber energi yang tidak dapat disepelekan dalam mengelola risiko. Contohnya, saat sebuah bank mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan dikonversikan ke dalam mata uang dolar ataupun rupiah. Dan hal ini yang membuat sebuah bank akan mengalami kerugian karena harus mengeluarkan sejumlah uang. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko pada tahun 1700-an, dalam perkembangan era itu akan mengenal Renaissance dan merkantilisme. Munculnya masa Renaissance, di mana seluruh rakyat ingin memisahkan diri dari aturan gereja, dan juga di mana pemikiran-pemikiran maju mulai bermunculan yang menjadi cikal bakal daripada munculnya manajemen risiko. Para tokoh yang memiliki cara berpikir maju dan baik dalam perhitungan digunakan untuk menghitung sebuah risiko. Terdapat 8 prinsip manajemen risiko. Menurut ISO 31000-2018, terdapat 8 prinsip manajemen risiko. Yang pertama, terintegrasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Yang ketiga, dapat disesuaikan. Yang keempat, inklusif. Yang kelima, dinamis. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya. Dan yang terakhir adalah peningkatan berkelanjutan. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko minggu kedua dengan tema identifikasi dan mengukur risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Risiko adalah yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Yang sudah berlalu disebut data. Data sendiri adalah dari pengalaman diri sendiri atau orang lain karena kita belajar dari data-data masa lalu. Selanjutnya ada identifikasi risiko menurut Wideman. Pada konsep dasar risiko adalah ketidakpastian yang menjadikan kemungkinan menguntungkan dikenal atau disebut dengan istilah peluang atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menjadikan akhir yang merugikan dikenal dengan istilah risiko atau risk.
Selanjutnya ada cara mengidentifikasi resiko. Yang pertama, membuat daftar resiko lengkap dari kejadian yang berdampak pada perusahaan. Yang kedua, mencatat faktor-faktor yang mempengaruhi resiko secara rinci. Yang ketiga, membuat skenario proses kejadian berdasarkan informasi gambaran identifikasi. Selanjutnya ada mengukur resiko. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran resiko adalah P kali S, di mana P adalah opportunity atau peluang dan S adalah severe atau tingkat keparahan. Selanjutnya ada jenis pengukuran resiko yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengukuran kegawatan kerugian, yang kedua pengukuran frekuensi kerugian. Selanjutnya ada manfaat pengukuran resiko yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer resiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan resiko. Selanjutnya ada tahapan pengelolaan resiko yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu ungkapkan dan jelaskan resiko-resiko yang dapat berpengaruh pada pekerjaan atau hasil pekerjaan. Yang kedua ada analisis, yaitu tentukan penyebab, kemungkinan dan dampak setiap resiko. Yang ketiga ada evaluasi atau tentukan peringkat, yaitu evaluasi skor resiko dan prioritaskan resiko mana yang akan ditindaklanjuti. Yang keempat yaitu ada tangani atau tanggapi, yaitu buat rencana untuk menangani atau memodifikasi resiko untuk mencapai tingkat resiko yang masih dapat diterima dan implementasikan. Yang kelima ada pantau atau lapor, yaitu pantau, telusuri, dan tinjau resiko untuk memastikan tingkat resiko masih dapat diterima. Apabila dari 5 pengelolaan resiko ini masih belum menemukan solusinya, maka harus mengulangi lagi 5 pengelolaan resiko ini, mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi atau tentukan peringkat, tangani atau tanggapi, dan pantau atau lapor. Apabila masih belum menemukan solusinya, maka kita harus memperbaiki SOP yang ada. Kita sudah memasuki materi terakhir, yaitu materi M3 mengenai komite risiko. Dalam komite risiko, potensial risiko yang mungkin mendatangkan low risk, medium risk, dan high risk ditentukan oleh tim manajemen risiko. Jadi di sini tim manajemen risiko bertanggung jawab penuh untuk menentukan risiko-risiko yang akan terjadi pada sebuah bank. Jika mengalami kerugian yang besar, maka ukuran risiko yang akan terjadi pada sebuah bank atau perusahaan juga akan semakin besar. Kemudian, kerugian ini bisa dikonversikan menjadi dolar sebagai alat ukurnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai komite risiko. Dalam komite risiko yang dibicarakan adalah masalah-masalah yang menjadi highlight. Highlight di sini merupakan masalah-masalah yang akan berdampak besar atau jangka panjang bagi sebuah perusahaan ataupun bank. Putaran di manajemen risiko yang akan membuat komite risiko mengambil keputusan untuk menurunkan atau menaikkan risk rating yang akan terjadi nantinya. Setelah pembahasan mengenai komite risiko, selanjutnya kita akan masuk ke dalam 8 risiko dalam perbankan. Risiko-risiko ini yang akan mungkin terjadi ke depannya kepada sebuah bank. Yang pertama adalah risiko kredit, yang kedua risiko pasar, ketiga ada risiko likuiditas, keempat risiko operasional, kelima risiko hukum, keenam risiko strategik, ketujuh risiko kepatuhan, dan yang terakhir adalah risiko reputasi. Risiko reputasi ini merupakan satu-satunya risiko yang akan berdampak kepada masing-masing resiko jika resiko tersebut terjadi. Misalkan, sebuah bank itu melanggar hukum, itu masuk ke dalam risiko hukum. Setelah itu, dalam pelanggaran hukum tersebut akan berdampak kepada risiko reputasi, di mana kepercayaan nasabah atau kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap bank tersebut karena sudah melanggar hukum.
Pembahasan selanjutnya adalah mengenai rating-rating yang diberikan kepada bank. Jika sebuah bank mendapati rating 1 ataupun 2, itu artinya bank masih dalam keadaan yang aman dan sehat. Dimana jika terjadi risiko, itu risiko tersebut masih bisa ditanggulangi oleh pihak bank. Namun jika sudah mendapatkan rating 3, itu tandanya bank sudah mendekati kepada risiko yang tinggi, di mana pihak bank atau tim manajemen risiko harus berwaspada dan harus cepat-cepat menanggulangi resiko tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan akan berdampak besar dan jangka panjang pada bank tersebut. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai rating-rating yang diberikan kepada bank. Jika bank mendapatkan rating 1 dan 2, bisa diartikan bahwa bank tersebut dalam keadaan yang sehat dan aman. Namun, apakah yang akan terjadi jika bank itu sudah mendekati risiko yang tinggi atau mendapatkan rating 3? Maka disinilah fungsi OJK. OJK akan menegur bank tersebut jika bank sudah mendekati risiko yang tinggi, karena bank merupakan instansi yang menghimpun, mengumpulkan, dan mengelola dana masyarakat. Apabila bank mengalami suatu masalah, tentu saja masyarakat yang akan dirugikan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai risiko operasional. Mengapa bank memiliki risiko operasional? Risiko operasional bisa terjadi pada sebuah bank karena bank memiliki kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga secara operasional bank melanggar peraturannya. Contohnya, seperti bank yang tidak melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, terlambatnya dalam menangani masalah nasabah, atau servis dan pelayanan yang diberikan kepada nasabah kurang memuaskan. Selain risiko operasional, bank juga bisa mengalami risiko hukum. Bank yang terlalu sering diadukan di pengadilan mengindikasikan bahwa bank tersebut sering terlibat aktivitas yang melanggar hukum. Jika sebuah bank kedapati melakukan aktivitas yang mencurigakan, maka bisa dilaporkan kepada pihak aparatur hukum yang bertugas. Kemudian bank tersebut akan mendapati peringatan atau sanksi. Namun jika keadaan tersebut berulang-ulang, maka bank tersebut dikategorikan akan mengalami risiko hukum. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila sebelumnya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.